Shalom keluarga Eklesia. Puji Tuhan kita ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami kagumi ya Tuhan. Karena kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Belum pernah ada
Setiap kami yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan kita ajaib? Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita kuat dan perkasa? Ajaib kau Tuhan. akan meninggikan namanya. Persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bangga
pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, haleluya. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita juga akan membuka mata saudara-saudara, karena tidak sedikit orang-orang yang berjatuhan korban terpaparnya virus corona. Bahkan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, sekarang sudah merambah ke 15 provinsi yang lain di Indonesia. Pemerintah harus mengadakan PPKM darurat, dan Bapak Ibu saudara-saudara, di antaranya juga adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti sekarang ini kita memang harus belajar untuk memiliki daya tahan yang kuat. Kita harus belajar untuk lebih tabah, kita belajar untuk lebih sabar. Tetapi pada sisi yang lain kita juga harus punya kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan tekanan demi tekanan dan belajar mengatasi tekanan tersebut. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai pemenang. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan demi tantangan memang harus kita lalui. Sekali lagi, belajar untuk menjadi sabar, belajar untuk menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan apapun sampai pada akhirnya kita memperoleh kemenangan. Dan saudara-saudara, ada salah satu contoh tokoh di Alkitab yang malam hari ini kita akan baca. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat kuat. Tokoh ini menghadapi situasi yang buruk saudara-saudara dalam hidupnya, tetapi dia memiliki daya tahan tubuh. Bukan hanya tubuh, tetapi bukan hanya bicara tentang fisik, tapi dia memiliki ketangguhan, dia memiliki fighting spirit dalam hidupnya. Dan tokoh itu bernama Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Daud kalau saudara melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 saja. Ayat ini mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan mereka hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati mereka, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, ayat ini mencatat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, bukankah ini peristiwa Siklak, di mana Siklak dibakar habis oleh orang-orang Amalek, dan anak-anak muda, perempuan-perempuan muda, lelaki-lelaki muda ditawan oleh orang-orang Amalek. Daud merasakan kesedihan yang mendalam, dan rakyatnya pun mereka berteriak hendak melempari Daud. Oleh karena mereka menyalahkan Daud sebagai pemimpin mereka. Di situasi yang sedemikian menjepit keadaan Daud, Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini yang membuat Daud memiliki daya tahan. Daud memiliki ketangguhan hati untuk terus bertahan. Bahkan nantinya dia akan keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara, masa-masa pandemi ini memang masa-masa padang gurun. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, saudara-saudara, masa padang gurun. Sebenarnya masa padang gurun ini juga adalah masa-masa ujian. Seringkali padang gurun ini menjadi istilah yang dipakai untuk anak-anak Tuhan mesti melewati masa-masa yang sulit. Kesulitan dan krisis sebenarnya juga merupakan waktu Tuhan, waktunya Allah untuk menguji kita. Apakah saudara dan saya, kita tetap tinggal dalam ketaatan, kita menjalankan sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, atau sebaliknya kita memberontak, atau sebaliknya kita menggerutu dan menyalahkan Tuhan kita. Justru disinilah karakter kita sedang diuji di masa-masa sulit, di masa padang gurun ini. Apakah kita menunjukkan karakter yang pada akhirnya memiliki keserupaan dengan Tuhan kita Yesus, atau sebaliknya?
Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ulangan pasal 8 ayat 2 mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintah-perintahnya atau tidak. Jadi melalui berbagai macam kesulitan, melalui berbagai macam masa-masa seperti padang gurun ini, karakter-karakter yang tidak baik mulai dibongkar. Dan saudara-saudara, pada akhirnya Allah menginginkan karakter ilahi mulai muncul dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan ketika saudara dan saya telah melewati masa-masa yang sulit, kita menjadi orang yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Kita memiliki daya tahan yang lebih kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit yang seperti ini, saudara-saudara, melewati masa-masa yang proses yang panjang barangkali, nanti pada akhirnya Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Tuhan juga akan memberikan kemenangan untuk saudara dan saya melewati masa-masa seperti ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan gampang mengeluh, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sebab saudara dan saya harus tahu, masa-masa padang gurun ini juga adalah masa-masa saudara dan saya sedang diuji oleh Tuhan. Maka izinkan Tuhan untuk menguji karakter kita. Dan ini waktu dan saatnya saudara dan saya harus menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang berkarakter unggul. Dan saudara yang dikasih Tuhan, masa padang gurun sebenarnya juga adalah masa untuk saudara dan saya belajar. Belajar apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Belajar untuk memegang kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk memegang kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama mengatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke sungai Yordan. Lalu dia dibawa oleh Roh Allah turun ke dalam padang gurun. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Lalu Yesus dicobai di sana. Dan saudara-saudara tahu pada akhirnya Tuhan Yesus tampil sebagai pribadi yang berkemenangan menghadapi 3 cobaan yang iblis berikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memegang perkataan firman Allah. Yesus tahu firman Tuhan. Kemudian Yesus menggunakannya untuk melawan setiap godaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun pada saat menghadapi godaan dari si jahat, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Saudara, saya percaya ayat-ayat firman yang saudara dan saya baca akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus, akan dimunculkan kembali dalam ingatan kita, dalam memori kita oleh Roh Kudus. Dan mulai saudara perkatakan firman Tuhan ini, mulai saudara perkatakan firman Tuhan ini. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang Yesus lakukan, Yesus menggagalkan cobaan-cobaan yang iblis berikan melalui perkataan-perkataan firman. Dan saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya mempercayai firman Tuhan, mempercayai apa yang Allah katakan dan mulai memperkatakannya dalam hidup saudara, atas situasi yang saudara hadapi, atas masalah yang saudara dan saya hadapi, saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini masanya. Masa padang gurun ini juga adalah masa di mana saudara dan saya harus belajar untuk mengalahkan setiap godaan dari kuasa kegelapan dengan mulai mempercayai firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan atas keadaan hidup saudara dan saya. Saya percaya Tuhan bisa bekerja melaluinya. Masa padang gurun ini, saudara-saudara, di masa padang gurun ini juga kita juga harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bukan hanya belajar untuk memegang kebenaran firman, tapi juga mendengar apa yang Tuhan katakan. Lukas pasal 3 ayat 2 berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Setelah dikasih Tuhan, Yohanes ini mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia meluangkan banyak waktunya untuk belajar peka mendengar suara Tuhan.
Dan saudara dikasih Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan, saudara dan saya, di masa-masa padang gurun seperti ini, bukankah ini juga menjadi kesempatan untuk saudara dan saya belajar mendengar suara Tuhan? Sebab saya percaya di hari-hari seperti ini, Tuhan juga sedang berbicara kepada saudara dan saya. Bukan hanya melalui pemberitaan firman, tapi melalui keadaan-keadaan yang saudara dan saya harus lewati. Saudara yang dikasih Tuhan, ini mungkin Tuhan tidak berbicara secara audible, ya, sesuatu yang bisa kita dengar secara langsung, tapi mungkin lewat impresi atau kesan yang kuat dalam hati nurani kita, atau barangkali melalui sebuah kegelisahan batin apabila kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dan sebaliknya ada damai sejahtera pada saat saudara dan saya taat kepada firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari gunakan kesempatan ini untuk lebih banyak juga duduk di hadirat Tuhan, lebih banyak mendengar firman Tuhan, lebih banyak mendengar apa yang Tuhan ingin katakan, mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa, mulai memuliakan Tuhan dengan cara-cara yang lebih dari cara-cara kita sebelumnya. Mari menjadi kesempatan buat saudara dan saya. Masa padang gurun adalah masa saudara dan saya juga belajar mendengar firman Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu dikasih Tuhan, masa padang gurun, sekali lagi masa padang gurun adalah masa di mana saudara dan saya belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pada waktu bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Seperti yang saudara dan saya baca dan ketahui, Tuhan hadir dengan mujizatnya dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam keseharian mereka. Mereka tidak bercocok tanam, dan Tuhan mengirimkan burung gagak, Tuhan mengirimkan roti mana. Itu mujizat yang terjadi. Tuhan mengirimkan roti dari surga. Bahkan pakaian yang mereka kenakan tidak rusak dan membesar seperti pertumbuhan, seiring dengan pertumbuhan tubuh mereka, fisik mereka. Dan bukankah ini anugerah Tuhan? Bukankah ini mujizat Tuhan, saudara-saudara? Maka yakinlah dalam setiap kesulitan, masa-masa sulit, masa-masa pandemi, masa-masa padang gurun seperti ini, sebenarnya Tuhan kita juga menyediakan mujizat dan pertolongannya tepat pada waktunya. Ini waktu dan saatnya saudara dan saya. Mari jangan gampang menggerutu, jangan gampang menyalahkan Tuhan, jangan gampang menyalahkan keadaan dan cepat menyerah. Karena masa-masa padang gurun ini juga adalah masa-masa di mana saudara dan saya belajar untuk mengalami Tuhan. Di masa padang gurun ini, saudara-saudara, sikap yang harus kita kembangkan sekali lagi adalah kesabaran, adalah ketekunan. Masa padang gurun ini bersifat sementara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar bersabar, belajar bertekun. Sabar dan tekun dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata makrotumeo dan hupomon, yang sebenarnya mengandung pengertian, mengandung makna kesabaran serta ketekunan. Ini adalah kunci dari ketahanan mental di tengah situasi yang serba sulit. Dan saudara dan saya dimungkinkan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan semua tekanan-tekanan yang harus kita alami. Dan pada akhirnya Tuhan juga akan memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sabar, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tahan menghadapi cobaan. Sabar ini juga berarti tidak lekas marah, tidak cepat putus asa, tidak cepat patah hati, tetapi tabah, tetapi tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musuh terbesar kita rupanya bukan dari luar, tapi dari dalam ini, ya, dari dalam diri kita ini. Banyak orang bisa kok menaklukkan masalah-masalah dari luar, tapi belum tentu mereka dapat menguasai dan mendisiplin dirinya sendiri. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya.
Sabar itu juga adalah buah roh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Buah roh ini akan dihasilkan hanya oleh orang yang tulus hatinya, yang melekat kepada Tuhan. Jadi jika saudara dan saya belajar bersabar, maka kita semakin menyerupai karakternya Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saudara dan saya mudah menyerah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, emosi kita meledak-ledak, maka saya yakin ini bukan karakter yang Tuhan kehendaki. Justru di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di masa-masa sukar, masa padang gurun seperti ini, betapa pentingnya kesabaran dan ketekunan dibutuhkan oleh kita. Kita mesti belajar untuk sabar. Sabar terhadap apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yang pertama, kita mesti belajar sabar terhadap sesama. Ya, ada orang-orang yang kadang-kadang membuat kita jengkel, dan lebih sering itu orang-orang terdekat kita selama ini. Dan saudara-saudara, mungkin itu bisa terjadi di antara suami istri, orang tua dan anak, sahabat, saudara-saudara karib kita. Tapi orang yang sabar akan belajar menerima kekurangan orang lain. Orang yang sabar, sekali lagi sabar, itu kuncinya Bapak Ibu, untuk kita bisa hidup dalam kasih terhadap sesama, ya. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, selama kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, selama kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang belajar menjadi lebih sabar, ya. Memang karakter kesabaran ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi ketika saudara dan saya bergaul intim dengan Tuhan, maka mengalir kasih Tuhan dalam hidup kita. Kesabaran pun juga akan belajar tumbuh dalam hidup kita. Kolose 3:13 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuat demikian jugalah. Haleluya. Sabar ya Bapak Ibu saudara-saudara terhadap sesama kita. Ini yang kita pelajari di masa-masa pandemi ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita belajar sabar untuk menantikan waktu Tuhan. Haleluya. Jangan tergesa-gesa saudara-saudara. Seringkali kita menjadi salah karena waktu Tuhan itu bukan seperti waktu kita, tapi ingat, Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Bukankah Alkitab kita mengatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi belajar untuk sabar menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan. Caranya bagaimana Bapak Ibu dikasih Tuhan? Caranya adalah beriman. Beriman artinya kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Bersabar, itu yang dibutuhkan. Seringkali orang tidak sabar. Seringkali orang yang tidak sabar justru menunjukkan ketidakberimanannya, ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh memiliki iman, dia akan bersabar, sebab dia yakin Tuhan itu adalah Allah yang mengabulkan kerinduan hati kita dan menjawab doa kita menurut waktunya, tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajarlah sabar terhadap kesulitan. Belajar sabar terhadap kesulitan. Yakobus 1:2-4 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sabar merupakan sebuah kepercayaan akan kepastian. Ibarat seorang petani yang menabur benih, Bapak Ibu, tidak mungkin dalam waktu sehari besoknya dia akan menuai, tetapi membutuhkan waktu. Dan pada saatnya panen, petani ini pun akan bersuka cita, oleh karena dia akan menuai hasil taburannya. Saudara-saudara, Ayub adalah seorang pribadi yang mengagumkan. Ayub ini memberikan keteladanan untuk kita bertekun dalam kekuatan kita,
bertahan di tengah kesulitan kita. Alkitab mencatat dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan perkataannya. Alkitab mengatakan dia tidak pernah mengata-ngatai Tuhan, mencurigai Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan keadaan barangkali, walaupun dalam satu kali kesempatan dia sempat mengutuki hari kelahirannya, tetapi Alkitab mencatat dalam semua hal dia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang sangat buruk yang sedang dialami oleh Ayub, tetapi Ayub ini menunjukkan seorang pribadi yang betul-betul meyakini kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan melakukan apa yang terbaik seturut kehendaknya demi mendatangkan semua kebaikan bagi anak-anaknya. Dan tidak salah kalau Alkitab mengatakan imannya Ayub ini muncul kemudian seperti emas yang teruji. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan hari ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan, berbahagialah. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Mari kita belajar bersabar. Mari kita belajar bertekun. Karena percayalah saudara-saudara, Allah kita bukan Allah yang lepas kontrol. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Apa yang saudara dan saya sedang alami hari-hari ini bukan dalam ketidaktahuan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Belajar bersabar. Masa-masa padang gurun yang saudara dan saya alami hari-hari ini justru adalah masa di mana saudara dan saya belajar untuk menyesuaikan, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Belajar ngalami Tuhan dalam hidup kita. Belajar mempercayai Tuhan. Belajar untuk meyakini bahwa Tuhan bekerja sesuai seturut dengan kemauannya, dengan kehendaknya, dan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya mengasihi Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kendor, jangan menyalahkan Tuhan dengan perkataan kita, jangan menyalahkan keadaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap jaga protokol kesehatan dan jadilah anak Tuhan yang berkarakter unggul, orang yang memiliki daya tahan yang kuat, bersabar dan bertekun. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami dengar dari firman-Mu. Kami mau belajar menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri, bahkan kesempatan melewati masa-masa padang gurun seperti di masa pandemi di mana kami hidup sekarang ini. Kami belajar untuk menjadi lebih sabar. Kami belajar lebih tekun lagi, lebih mempercayai Tuhan, belajar mengalami Tuhan, belajar berpegang kepada janji Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena di masa-masa seperti ini kami mau terus melihat kemurahan hati Tuhan yang memenuhi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, sehingga kami bisa mengasihi orang lain, membuktikan kepada banyak orang di tengah situasi yang seperti ini, di mana banyak orang menjadi sangat egois. Kami memiliki pribadi yang unggul, menjadi orang yang mengasihi orang lain dengan penuh kasih, karena kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Dan pada saat yang bersamaan kami jadi orang yang lebih sabar, memiliki daya tahan yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.